Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Apa kabar kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari lama? Dan apa kabar juga kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini? Baru dengerin maksudnya. Apa kabar kalian semua? Gue doain semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga semuanya positif-positif aja, semoga semuanya baik-baik aja di tengah pandemi yang seperti ini. Gue doakan semoga kalian terhindar dari penyakit, terus segala yang kalian lagi kerjain semuanya tercapai dan lain-lain ya. Oh ya, gue juga ngedoain berharap supaya kalian mematuhi dulu peraturan pemerintah untuk tinggal di rumah sementara. Tetapi kalau misalkan kalian yang benar-benar harus keluar, usahakan untuk memakai masker dan jaga kesehatan kalian. Gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Dan untuk kalian semua yang baru dengerin podcast gue hari ini, boleh juga cek podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, ada di Anchor, Spotify, dan ada di Apple Podcast gitu. Gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah nge-share nge-share podcast gue ini. Dan akhirnya dengan kalian nge-share podcast gue, jadinya baik yang dengerin dan banyak juga orang-orang yang tune in sama podcast gue dan mereka memberikan insight baru sama gue gitu. Oke. Kemarin kan podcast sebelum ini kita kemarin kan ngomongin mengenai ada podcast level up yang sebelumnya ya, dan itu mengenai berpikir jangka panjang. Dan setelah podcast level up seperti biasa, gue bakal melanjutkan podcast seperti biasa, yaitu podcast lebih ke pengalaman atau sharing dari gue aja, bukan sharing ilmu dan lain-lain, tapi lebih ke pada sharing gue sendiri gitu. Dan pada hari ini untuk podcast hari ini temanya adalah mengenai pendidikan. Oke, kita sebelum jauh ngomongin pendidikannya, sebenarnya ini gue pernah ngomongin mengenai pendidikan sebelumnya, tapi di podcast yang sebelumnya ada di judulnya kalau nggak salah jangan cuma pinter akademik. Tapi kalau di situ kan gue lebih ngomongin mengenai kenapa sih lo nggak kalau bisa jangan terlalu mengandalkan yang namanya akademik untuk selamanya gitu. Tapi kalau di sini gue mau ngomongin mengenai apa sih yang lu bakal lo dapatkan di dunia nyata di luar sana ketika lu itu sudah selesai menempuh pendidikan gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini gue pengen ngasih pandangan gue terhadap pendidikan yang ada di khususnya Indonesia aja lah, nggak usah jauh-jauh, kita ngomongin Indonesia aja gitu. Dan habis itu sebelum kita terlalu jauh ngejelasin ya, gue terlalu jauh nge-share-nya, kita bikin dulu sebuah agreement, yaitu dimana gue pengen bilang kalau pendidikan di dalam podcast ini kita setarain aja ya, yaitu 12 tahun belajar gitu, dari SD, SMP, SMA gitu kan. Nah, di situ ini juga dari pandangan gue yang istilahnya gue udah menempuh 12 tahun pendidikan, tapi pendidikan yang terakhir yaitu university gue skip langsung, dan gue langsung terjun ke dalam dunia real world gitu, yang benar-benar dunia nyatanya gitu, dunia pekerja, dunia mencari uang, dunia mencari kebenaran gitu, dan dunia mencari-cari gitulah istilahnya. Jadi gue udah keluar dari yang namanya pendidikan formal gitu, dan ini tuh bisa jadi suatu pandangan buat kalian semua yang masih menempuh pendidikan formal. Dan gue tuh mau ngasih tahu aja ke kalian bahwa ini pandangan gue sendiri mengenai dunia nyata gitu. Jadi ini bisa dibilang untuk menjadi insight baru buat kalian yang masih menempuh pendidikan formal, supaya tahu yang namanya dunia luar itu seperti apa sih, di dunia di luar pendidikan itu seperti apa gitu. Jadi gue mau nge-share aja gitu. Dan di sini tuh gue tidak bermaksud untuk mengajak lu untuk mencoba hal di luar sana yang literally berbeda dengan yang lu lakukan sekarang gitu. Jadi kalau misalkan gue cerita tentang ini, bukan berarti gue mengajak lo untuk menjadi seperti gue gitu, enggak. Tapi gue cuma nge-share aja sih apa sih yang gue pandang di luar sana, di dunia gue yang sekarang gitu.
Nah, tadi kan gue udah cerita-cerita nih banyak nih, mulai dari ini sebenarnya podcast yang melengkapi podcast yang sebelumnya. Habis itu pandangan gue tentang pendidikan, gue mau ceritain di sini. Nah, gue langsung aja masuk ke dalam inti dari podcast ini mengenai yang namanya pendidikan sendiri di negara kita Indonesia gitu. Gue mau memberikan pandangan gue terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Apa sih yang gue pandang atau yang gue rasakan dan yang gue alami selama gue menjalani pendidikan selama 12 tahun gitu. Nah, mengenai pendidikan di Indonesia, menurut gue ya, di Indonesia itu merupakan sebuah memiliki sistem pendidikan yang menurut gue baik. Baik dalam artian bagus untuk mayoritas orang. Kenapa gue bisa bilang mengenai mayoritas orang? Karena gini, sebenarnya ini juga terjadi di luar negeri juga ya. Cuman gue sukanya di sini itu adalah kenapa? Karena di Indonesia tuh kita punya satu slogan yang namanya, bukan slogan ya, tapi kayak sebutan gitulah istilahnya. Yang dimana orang-orang tuh sering bilang kayak masa SMA adalah masa-masa terbaik dan masa sekolah juga masa-masa terbaik gitu. Dan gue nggak pernah dengerin hal itu di luar negeri loh. Kayak lu pernah gak sih dengerin hal tersebut di luar negeri? Kayaknya enggak. Gue gak pernah sih. Jujur aja gue cuman mendengar hal itu tuh dari di Indonesia doang gitu. Karena ketika gue menjalani pendidikan formal selama 12 tahun, gue awalnya kayak merasa kayak aduh ngapain sih sekolah, ngapain sih ini, ngapain sih harus belajar, kerjain PR dan lain-lain gitu. Tapi somehow kayak memang bener yang orang tua katakan gitu. Ketika gue udah lulus SMA beberapa tahun kemudian gitu ya, dan sampai sekarang gue kadang suka mikir kayak aduh gue kangen sih zaman-zaman SMA gitu. Gue kangen zaman-zaman waktu gue sekolah dulu gitu. Dan habis itu pendidikan di Indonesia tuh kayak apa ya, karena kita orangnya apa ya, bisa dibilang asik dalam artian kayak ramah dan lain-lain. Gue merasa bahwa pendidikan di Indonesia tuh lebih asik ketimbang di luar negeri. Kalau misalnya gue judge secara cepat ya, karena kalau di Indonesia tuh ya karena gue sekolah di Indonesia yang pertama, tapi yang kedua gue ngerasa kayak kita tuh kayak semacam bisa erat lah pertemanan kita satu sama lain gitu. Karena gini loh, lu bayangin deh kalau misalnya di luar negeri, kalau yang gue lihat ya di luar negeri itu adalah sistemnya tuh kayak kuliah. Jadi tiap kali itu si kelasnya itu berbeda-beda gitu. Sementara kalau misalkan di Indonesia itu satu kelas ya sampai selama 3 tahun kalau misalkan SMP SMA. Kecuali kalau misalkan sorry, kok gue salah ya? Oh maksudnya gini, selama 1 tahun gitu, selama 1 tahun penuh itu tuh kita bakal sekelas terus kan. Tapi kalau misalkan yang namanya di luar negeri, itu tuh kebanyakan adalah setiap satu kelas tuh bakal berbeda setiap beberapa waktu sekali gitu. Dan itu tuh yang menjadikan menurut gue orang-orangnya jadi kurang deket gitu. Ya nggak sih? Lu ngerasa gitu nggak sih? Nah, gue merasa seperti itu kalau misalkan di Indonesia. Kalau misalkan di luar negeri gue nggak tahu ya, mungkin ada yang seperti itu juga, mungkin ada yang nggak, gue nggak tahu. Tapi kalau di Indonesia, lu pasti merasa kalau misalkan apa ya, kayak lu pasti merasa pernah kepikiran kayak aduh gue kangen sih teman-teman kelas gue kangen teman-teman waktu SMP atau SMA atau mungkin SD atau kapan gitu ya. Kenapa lu bisa kangen mereka? Karena lu tuh dikasih 1 tahun untuk satu kelas sama mereka gitu, yang dimana ketika 1 tahun itu lu bisa punya waktu yang banyak untuk mengetahui baik dan buruknya mereka gitu, ya nggak sih? Kayak lu disuruh misalkan lu disuruh kerjain PR atau nggak kerja kelompok gitu ya, lu tahu buruknya di mana, lu tahu baiknya di mana gitu. Dan itu tuh bisa bisa apa ya, istilahnya kayak bisa membantu lu untuk mengenal banyak orang gitu. Gak cuma 1 2 3 orang doang, tapi kayak hampir setengah kelas gitu, mungkin lu bisa kenal semuanya. Dan nanti mungkin di semester depannya ketika lu naik kelas, lu bakal masuk ke dalam kelas yang berbeda, dan mungkin lu bakal satu kelas lagi sama orang yang sama gitu. Dan ketika lu satu kelas lagi sama orang yang sama, lu bisa jadi sahabat sama dia gitu. Ya enggak? Dan ketika lu jadi sahabat, nanti lu bakal ingat sampai kapanpun, lu bakal kangen sampai kapanpun gitu kan. Even lu udah lulus SMA pun, lu pasti ujung-ujungnya bakal larinya ke teman SMA. Kenapa? Karena lu udah dikasih waktu yang banyak untuk mengenal baik dan buruknya mereka, ya nggak? Dan itulah yang membedakan pertemanan pendidikan di Indonesia atau di luar negeri. Tapi gue nggak tahu ya untuk kalian yang sekolah 12 tahunnya pendidikan dasarnya di luar negeri, coba buat ceritain di komen ya. Gue nggak tahu ya, cuman setahu gue sih di luar negeri khususnya kayak misalkan yang gue tahu, misalkan di Amerika gitu ya, di Amerika kan kayak gitu kan, kayak lu bakal pindah-pindah kelas gitu.
dan nggak bakal satu kasus selamanya sama mereka doang. Tapi gue nggak tahu sih, gue kayak masih belum tahu sih. Tapi kalau di Indonesia gue sukanya seperti itu gitu. Nah itu pendidikan di Indonesia menurut pandangan gue sendiri. Tapi gimana kalau misalkan lu mau berpikir kayak pandangan orang lain di Indonesia mengenai pendidikan itu sendiri. Khususnya gue pengen ngomongin mengenai pandangannya orang tua misalkan gitu, atau enggak orang-orang yang, ya maksudnya yang orang-orang yang yang lebih tua dari gue deh, kita gampangin ya, kayak misalkan umurnya 30 tahun ke atas gitu, berarti udah lahir tahun 1980, 1970 ke bawah gitu. Nah, gue pengen ngomongin mengenai pandangan mereka gitu. Kalau misalkan yang gue lihat gitu dari pandangan mereka mengenai pendidikan itu, menurut gue ya, pandangan mereka mengenai pendidikan itu adalah sebuah budaya, adalah sebuah keharusan, adalah sebuah aturan gitu. Kenapa? Karena ketika lo tidak memiliki pendidikan yang full, let's say lo sampai kuliah selesai gitu, atau misalkan lo sampai selesai SMA, dan atau mungkin SMA-nya lo nggak boleh ngambil paket gitu ya, menurut mereka lo merupakan sebuah kegagalan gitu. Karena gini, mereka berpikir kayak pendidikan itu adalah nomor satu gitu. Pendidikan itu adalah sebuah hal yang benar-benar penting dalam hidup lu. Pendidikan itu merupakan sebuah hal yang benar-benar lu harus punya di dalam dunia ini. Dan ya gimana ya, kayak ketika lu tidak memiliki pendidikan yang proper gitu ya, lu bakal dicap sebagai seorang yang tidak mengindahkan peraturan atau budaya gitu istilahnya. Dan itu yang gue pandang dari orang tua sebelum generasi gue lah istilahnya, sebelum gue lahir gitu, orang-orang tua yang seperti itu. Mereka memandang bahwa pendidikan itu sebuah keharusan yang penting. Nah, gue tidak gue bukan menolak pemikiran seperti itu atau gue setuju, tidak. Gue berusaha untuk ngasih tahu aja, menurut gue mereka memandangnya seperti itu gitu. Nah, apa yang bisa lu dapetin dari pendidikan gitu? Sebenarnya yang bisa lu dapet dari pendidikan tuh banyak banget. Mungkin lu orangnya emang suka belajar, jadinya lu mendapatkan banyak ilmu. Atau mungkin lu orangnya suka sosialisasi, akhirnya lu dapet teman banyak gitu. Atau mungkin lu orangnya adalah seorang yang punya bakat yang emang harus lu share ke orang lain. Ya sekolah itu tempat yang baik untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan mungkin atau enggak lu bingung lu mau pengen jadi apa, akhirnya lu masuk sekolah, lu ngobrol sama semua orang di sekitar lu sharing apa sih yang baik buat gue dan baik buat nantinya gue di masa depan gitu. Akhirnya lu dapet hal tersebut, dan akhirnya dari sekolah itu lu tahu lu mau ngapain, misalkan seperti itu. Dan masih banyak lagi yang bisa lu dapatkan dari yang namanya pendidikan formal gitu. Nah, tadi kan gue udah ngomongin mengenai pendidikan di Indonesia itu seperti apa menurut pandangan gue, dan habis itu menurut gue kalau misalkan gue lihat pandangan orang-orang tua gitu ya, dan apa saja sih yang lo bisa dapat dari pendidikan tersebut gitu ya. Ini adalah sesuatu hal yang pengen gue ngomongin dari tadi. Ini sebenarnya inti dari permasalahan di podcast ini yang pengen gue ngomongin di sini gitu ya. Menurut gue yang gue rasakan setelah keluar pendidikan formal gitu ya, ketika gue lulus SMA, semua itu benar-benar berubah banget untuk gue gitu. Kalau misalkan kalian adalah pendengar baru, ya gue mau ceritain sedikit. Kalau misalkan sebenarnya gue tuh sekarang tuh tidak kuliah. Harusnya gue kuliah, dan karena kan gue masih, ya harusnya ini lagi umurnya kuliah gitu ya. Tapi gue sempat kuliah sekitar 3-4 bulanan, dan di situ tuh adalah salah satu turning point di dalam hidup gue. Kenapa gue bisa sampai di sini dan menciptakan podcast ini gitu. Nah, apa sih yang pengen gue ceritain dari sini? Gini, ketika gue lulus dari kuliah itu, gue merasakan sebuah lingkungan yang benar-benar berbeda, sebuah hal yang benar-benar berbeda di dalam hidup gue tuh terjadi gitu. Dan gue benar-benar bingung untuk menghadapinya. Kenapa? Karena gue belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya gitu. Jujur aja, gue pengen jujur ke kalian, beberapa podcast di belakang sebelumnya itu adalah beberapa hal yang gue rasakan dalam hidup gue, dan gue ceritakan di dalam podcast tersebut. Salah satunya adalah seperti gue ngomongin mengenai rasa sendiri dan kesepian, habis itu mengenai rasanya diremehkan seperti apa, dan habis itu rasanya rasanya apalagi ya, banyak sih, kayak beberapa podcast
itu tuh gue ngomongin tentang keresahan atau hal yang gue rasakan setelah gue keluar kuliah gitu. Dan abis itu gue mulai nyemplung lah istilahnya, gue mulai terjun ke dalam dunia pekerja, dunia cari uang untuk bayar tagihan, beli makanan, habis itu survive lah istilahnya. Dan itu tuh hal yang benar-benar berbeda ketimbang waktu itu gue masih sekolah gitu. Nah, maybe you wonder kayak apa sih yang gue rasain setelah gue menempuh pendidikan formal. Gini, gue ceritain secara apa ya, gue ceritain secara eh, apa ya istilahnya, kayak gue ceritain secara ada timelinenya gitu. Jadi gini, ketika gue lulus SMA, gue kuliah nih bentar nih. Nah, ketika gue lagi kuliah gitu ya, gue ngerasa bahwa gue nggak tahu apa yang gue lagi cari gitu. Gue ngerasa kayak gue ngelihat di depan mata gue itu adalah sebuah pendidikan formal yang diulang lagi. Ngerti gak sih maksud gue? Gini, kayak kuliah itu gue memandangnya kayak SMA tapi versi 2, versi yang selanjutnya. Jadi kayak gue ngerasa kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada improvement buat diri gue ketika gue masuk kuliah gitu. Dan di situ gue memandang bahwa ini tuh feelingnya beda banget ketika gue masuk pendidikan formal yang selama 12 tahun itu. Gue ngerasa kayak di situ tuh lu udah mulai nggak dikekang, ngerti gak sih? Kayak lu tuh harus mengerjakan segalanya sendiri, bener-bener lu harus bisa apa ya, lu harus bisa memikirkan ini itu dan melakukan ini itu apa ya, menurut kehendak lu dan seturut dengan tanggung jawab lu gitu. Dan itu tuh bener-bener berbeda ketika lu SMA, SMP atau SD yang dimana orang tua lu masih ikut terlibat gitu, atau mungkin kalau misalkan bukan orang tua, mungkin ya kakak lu atau siapa kayak keluarga lu dan orang-orang terdekat lu gitu. Dan ketika gue merasakan seperti itu, gue merasa hal yang aneh gitu. Gue ngerasa kayak kenapa kok gue tiba-tiba seperti ini, kenapa kok gue tiba-tiba kayak kehilangan sifat untuk sekolah atau maksudnya kuliah gitu. Dan kenapa kok gue nggak ada niat lagi untuk belajar, kenapa gue nggak ada niat untuk apa ya, kenapa gue nggak ada niat untuk mencari ilmu lagi gitu. Dan dari situ gue mikir kayak apa yang salah sama gue gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk keluar. Kenapa? Karena gue nggak tahu jawaban untuk hal tersebut. Gue nggak tahu jawaban untuk kedepannya tuh gue mau jadi apa, itu gue nggak tahu jawabannya apa gitu. Dan akhirnya gue keluar kuliah di situ. Dan gue mulai ambil apa ya, gue mulai di rumah terus lah istilahnya gue di situ. Gue mulai di rumah terus sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Dan di situ tuh gue mulai mencari apa istilahnya, gue mulai mencari sebenarnya tujuan gue tuh apa sih, sebenarnya apa sih yang gue pengen lakukan, sebenarnya apa sih yang pengen gue cari di dalam hidup ini gitu. Dan itu tuh saat-saat ketika gue tuh merasakan kesepian, gue merasakan sendiri, gue merasakan stres yang benar-benar stres banget. Gue juga merasakan apa ya, kayak insecure, anxiety dan lain-lain. Gue tuh itu merasakan dalam 3 bulan tersebut gitu. Makanya itulah kenapa beberapa podcast yang kemarin itu gue ceritakan, karena gue pernah mengalaminya gitu. Dan ketika gue sedang ketika gue senang dalam masa 3 bulan itu, gue mikir kayak aduh ya, gue sampai doa tiap hari, gue kayak ya Tuhan, saya mau apa, saya mau jadi apa sih gitu, saya harus jadi apa, saya harus kemana gitu. Gue tuh kayak bingung aja gitu, gue harus kemana, gue harus ngapain, gue harus bener-bener kayak gue lost gitu. Gue bener-bener kayak gue gak tau mau kemana gitu. Dan abis itu setelah 3 bulan itu, di akhir-akhir itu tuh gue langsung apa ya istilahnya, kayak gue langsung buka internet, gue buka YouTube, gue buka Google, semuanya gue buka yang mengenai search engine gitu ya. Gue langsung nyari di internet apa sih yang gue suka gitu. Ya gue search aja satu-satu gitu. Dan abis itu gue belajar satu-satu, gue belajar ini, gue belajar itu. Dan akhirnya abis itu gue menemukan beberapa hal yang emang gue suka gitu. Dan sampai sekarang gue masih melakukannya. Dan abis itu beberapa bulan kemudian itu gue tetap melakukan hal yang sama, yaitu dengan mengejar apa yang gue suka gue lakukan, even tidak terlalu besar hasilnya gitu ya. Dan di situ gue mulai merasa bahwa gue sudah nggak bisa gue nggak bisa
seperti anak kecil lagi, seperti anak remaja lagi yang kerjaannya buang-buang uang. Dan di situ tuh gue mulai mikir kayak, oke, gue harus menyimpan uang buat masa depan gue, karena gue nggak kuliah, gue mau jadi apa nanti, gimana caranya gue punya rumah, gimana caranya gue mau survive, apa yang terjadi kalau misalkan orang tua gue udah pensiun dan tidak bisa memberi uang lagi buat gue. Dan dari sebulan setelah gue mengalami masa-masa down itu, akhirnya gue mulai menabung gitu sampai besar sampai sekarang gitu, dan mungkin bakal lama gue melakukannya sampai nanti gitu. Dan habis itu gue tuh mikir kayak sekarang tuh udah saatnya gue tidak memiliki teman yang sangat banyak gitu. Karena gue maksudnya kan gue mikir kan kayak, aduh gue sepi banget sih di rumah, gue apa namanya, teman-teman gue udah sibuk semua, dapat teman baru, sementara gue gini aja gitu. Dan akhirnya gue mikir kayak, ya mungkin temen itu udah bukan saatnya lagi gue punya banyak temen ya, udah bukan saatnya lagi gue temennya tuh banyak banget dan gue fake sama mereka. Udah saatnya gue tuh menjadi orang yang punya temen tuh yang dikit aja, yang memang benar-benar quality, itu quality over quantity gitu. Dan di situ gue mulai merubah mindset gue lagi. Dan dari situ kayak, lu tau gak sih, kayak setelah gue melewati masa down itu bener-bener down banget, serius. Gue sampai, gue nggak bisa cerita di sini sih, mungkin nanti gue bakal ceritain ya. Cuman itu bener-bener gue sampai down banget, gue udah nggak bisa mikir, gue udah nggak bisa berpikir jernih dan lain-lain. Tapi setelah itu gue mulai memperbaiki mindset gue mulai memperbaiki, memilah dan menghilangkan beberapa pikiran atau cara berpikir yang kurang baik dalam diri gue gitu. Dan habis itu gue mulai perbaiki pelan-pelan, sedikit demi sedikit, yang penting pasti gitu. Dan di situ gue mulai mikir lagi, gue mulai punya mindset yang baru, yaitu gue tuh harus menjadi orang yang impactful untuk orang lain gitu. Karena apa? Karena selama ini gue kemana aja, selama gue sekolah itu, gue tuh udah impactful belum sih buat orang lain gitu. Karena apa ya, kayak semakin lu tua, semakin lu dewasa gitu ya, lu berasa kayak di dunianya tuh lu nggak tahu mau ngapain, dan ujung-ujungnya adalah lu itu berusaha untuk berguna untuk orang lain. Menurut gue sih gitu ya, kayak di dunia itu lu semua orang punya panggilan kan, dan panggilan gue menurut gue seperti itu sih. Kayak gue tuh pengen berguna buat orang lain gitu, gue pengen impactful buat orang lain gitu. Dan di situ gue mulai benahi lagi mindset gue di situ. Dan di situ konten Instagram gue yang awalnya di story-nya itu gue lebih sering nge-share tentang hal-hal yang ya bisa gue bilang bullshit lah, yang istilahnya kayak nggak penting gitu ya. Gue mulai bikin konten-konten pelan-pelan mengenai kayak mengenai masa depan, mengenai mindset dan perspektif dan lain-lain seperti itulah gitu. Dan habis itu gue mulai membangun lagi mindset bagus yang baru. Habis itu hingga ketika bulan September tahun lalu, gue berpikir kayak lebih enak kayaknya kalau misalkan gue share konten ini, gue share pemikiran gue ke orang lebih luas lagi. Hingga akhirnya gue ketemu temen gue bilang coba buat bikin podcast, dan akhirnya gue bikin podcast, lahirlah Depan Layar Podcast gitu. Dan habis itu sampai sekarang pun gue masih belajar untuk mendapatkan mindset yang baru, gue masih belajar untuk mendapatkan pemikiran yang baru, gue masih belajar untuk mendapatkan cara berpikir atau cara memandang sesuatu dengan baik dan baru gitu. Dan itu adalah sesuatu yang gue gak pernah dapetin dari pendidikan formal selama 12 tahun itu. Kenapa? Karena ketika gue menjalani pendidikan formal, gue inget kayak setiap kali gue menjalani pendidikan formal, gak ada yang berubah dari gue. Maksudnya kayak gak ada yang berubah tuh dalam artian kayak, ya gue tetap aja jadi orang yang benar-benar membebani orang tua gitu. Ya namanya juga anak remaja ya, memang wajar. Cuman gue mikir lagi kayak, kalau misalkan dari dulu gue sudah seperti ini, mungkin keadaannya bakal berbeda gitu. Gue mungkin lebih bisa mencegah pengalaman down gue waktu itu ya, waktu 3 bulan itu. Gitu kan. Dan tapi nggak apa sih, maksud gue kayak ya sudah terjadi, jadi ya udahlah, nggak apa gitu. Dan habis itu gue berpikir lagi kayak mungkin sekarang udah saatnya gue menjadi orang yang dewasa lah gitu. Gue mulai masuk ke tahap adult gitu. Oke, habis itu adalah sesuatu hal yang rasakan ketika gue
apa ya, di saat sekarang ini gitu, even di detik sekarang itu gitu, gue merasakan hal yang seperti itu. Ketika gue merasa untuk menjadi seorang yang dewasa, gue tidak mau lagi seperti zaman dulu. Gue mulai cari orang-orang yang emang positif. Gue nggak mau fake sama orang lagi. Gue pengen belajar untuk selamanya. Gue udah nggak lagi money oriented. Gue udah mulai senang untuk share sesuatu kepada kalian khususnya gitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang gue cari di dalam dunia ini, dan memakan waktu hampir sekitar 1 tahun gitu. Karena ya gue keluar kuliah kan waktu Oktober 2018. Dari situ gue mulai mencari sebenarnya gue mau jadi apa, hingga akhirnya ya hampir 1 tahun lebih lah. Berarti ya hampir 1 tahun yang gue nggak tahu. Tapi ya hampir September Oktoberan akhirnya gue menemukan apa yang gue mau gitu. Nah itu tuh mengenai apa yang gue rasakan setelah gue menjalani pendidikan selama 12 tahun itu gitu. Tapi ini tuh adalah hal yang pengen gue tambahin juga di dalam podcast ini. Gue bakal ceritakan mengenai teman-teman gue yang sebenarnya mereka tuh baru merasakannya beberapa waktu ini gitu ya, dimana mereka mulai mempertanyakan eksistensi mereka gitu. Mereka mulai mempertanyakan tujuan mereka. Mereka mulai mempertanyakan apa yang pengen mereka kerjakan gitu. Nah, gue nggak ngerti ya. Awalnya tuh gue bingung kenapa sih orang-orang teman-teman gue gitu ya baru mempertanyakan hal ini sekarang, sementara gue mempertanyakannya beberapa tahun lalu gitu ya. Hingga akhirnya gue sadar gitu ya. Hingga akhirnya gue sadar itu bahwa ketika lu menjalani pendidikan selama 12 tahun itu, ada beberapa hal yang menurut gue itu hal negatif. Lu tau gak apa? Menurut gue, hal negatif yang terjadi ketika lu menjalani pendidikan selama 12 tahun itu, wajib belajar 12 tahun, yaitu lu itu seakan-akan lu mempunyai sebuah tameng atau mempunyai sebuah hal yang melindungi lu. Kenapa? Karena belajar 12 tahun itu tuh seakan-akan kayak apa ya? Seakan-akan kayak sebuah mantra, sebuah spell gitu, yang dimana orang-orang tuh bilang kayak kalau misalkan lu belajar 12 tahun, lu sukses gitu. Dan itu tuh kayak sebuah kalimat yang menurut gue udah expired. Menurut gue tuh udah keluar dari luar banget gitu. Dan itu tuh perlu banget untuk dirubah sih menurut gue. Kenapa? Kayak gini loh, lu disuapin selama 12 tahun. Nih, belajar ini, nih kerjain ini, nih kerjain itu, nih coba untuk pelajari itu, dan lain-lain sebagainya. Lu disuapin selama 12 tahun. Entah itu sama orang tua lu atau entah itu sama guru lu gitu. Tapi selama 12 tahun itu udah pasti lu disuapin sama mereka. Disuapin dalam arti apa? Lu disuapin untuk melakukan order dari mereka. Lu disuapin untuk melakukan apa yang mereka akan hendaki gitu. Lu disuruh ini ya lu harus kerjakan itu. Kalau enggak lu dapat hukuman gitu. Dan apa ya, ketika gue SMA tuh gue sebenarnya udah sadar dengan hal itu. Kayak sebenarnya gue tuh sekolah buat apa sih? Apakah gue untuk gue diatur atau gue untuk mencari apa yang gue pengen gitu? Tapi mungkin gue mikir kayak ya udahlah, namanya juga sekolah ya pasti ada aturan gitu. Tapi gue mikir lagi kayak sebenarnya tujuan gue buat hidup tuh buat apa gitu? Apakah gue pengen diatur selamanya? Lo harus kerjain ini, kerjain itu, atau mungkin gue bakal mencari sesuatu yang gue suka gitu. Nah habis itu menurut gue kayak selama 12 tahun pun lu kayak diberikan sebuah propaganda gitu sama guru lu. Kalau misalkan lu jelek nilainya, kalau misalkan lu malas di sekolah, kalau misalkan lu gak suka dengan pelajaran di sekolah, guru tuh bakal mengucapkan satu kalimat tanya gitu ya, mengucapkan satu kalimat tanya yang benar-benar dipakai sama semua guru di luar sana atau mungkin orang tua. Dan itu adalah jurus yang benar-benar ampuh buat anak-anak umur remaja gitu. Dan kalimat itu adalah kamu mau jadi apa nantinya gitu. Habis itu tanda tanya. Atau mungkin ya lu balik-balikin aja lah kalimatnya, kayak pakai kata yang lain, kayak misalkan nanti mau jadi apa kalau misalnya gini terus, atau enggak nanti kedepannya mau gimana gitu kalau misalnya gini terus.
Dan itu adalah kalimat yang selalu dimiliki sama setiap orang untuk memarahi remaja atau anak-anak yang mereka tuh sebenarnya sedang mencari jati diri mereka gitu. Menurut gue seperti itu ya. Nah, abis itu ketika kalian sudah disuapin selama 12 tahun dan tiba-tiba kalian dilepas aja tiba-tiba ke lautan yang benar-benar luas gitu, atau nggak ke padang gurun gitu ya, padang rumput dan lain-lain lah yang benar-benar luas dan kosong gitu ya, lu bingung mau jadi apa, lu bingung mau ngapain gitu. Anggap gini deh, anggaplah nggak ada yang namanya kuliah deh, atau nggak gini eh, anggaplah si kuliah itu tuh nanti gitu, nggak ada dulu gitu. Kita omongin mengenai perpindahan antara SMA dan kuliah gitu. Anggaplah lu nggak tahu yang namanya kuliah, anggaplah kuliah itu tidak wajib gitu ya. Tiba-tiba lu dilepas ke lautan yang luas, tiba-tiba lu dilepas ke padang rumput yang luas, ke tempat yang benar-benar luas dan kosong gitu ya. Ketika lu dilepas sama mereka, lu bingung mau ngapain. Kenapa? Karena nggak ada yang ngasih lu order, nggak ada yang ngasih lu aturan, atau nggak ada yang ngasih lu perintah, nggak ada yang ngasih lu apapun untuk yang dikerjain lah. Ya nggak sih? Kayak apa ya? Orang tua lu, masa sih orang tua lu ngasih apa namanya, kayak ngasih order buat lu? Kan nggak mungkin. Nggak semua orang tua bisa seperti itu. Mungkin kalau misalkan orang tua lu seorang pebisnis yang punya usaha, dikasih order, kamu bantuin papi ya, kamu bantuin di apa namanya, kamu bantuin di ini, di apa namanya, di toko misalkan. Tapi kalau misalkan orang tua yang mungkin dia bekerja biasa, maaf ya, mungkin yang orang tuanya jadi driver Gojek, Grab gitu misalkan, mereka mau ngasih order apa gitu, maksud gue. Dan ketika lu dilepas seperti itu aja, lu udah bingung mau ngapain gitu. Kenapa? Karena ya apa ya, lu di program selama 12 tahun untuk mengerjakan tugas dan untuk mengerjakan ujian. Wes, beres gitu. Gak ada kayak lu diprogram untuk mencari sendiri apa yang lu pengen, lu mencari sesuatu yang lu pengen dan mencari apa yang lu hebat di dalam itu. Enggak. Karena ya lu harus bisa belajar matematika dan lu harus belajar matematika yang logika gitu ya, dan art atau seni di saat yang bersamaan gitu, selama 12 tahun. Dan gak cuma 2 pelajaran itu aja, sampai 12 pelajaran, ya nggak? Dan itu sebuah hal yang menurut gue buruk sih di dalam pendidikan kita gitu. Kenapa? Karena apa ya, sekarang gue tanya deh lu, buat kalian semua yang udah menempuh 12 tahun belajar gitu ya, sebutkan kepada ke gue gitu ya, nilai apa yang benar-benar lo ingat sampai sekarang. Gue yakin 80% dari kalian gak bakal ingat sama nilai kalian. Even lo dapat 100 di dalam ujian matematika pun, ya lo bisa ngomong aja, oh gue pernah kok dapat ujian 100 di fisika atau di komputer atau mungkin di matematika. Tapi lu nggak bakal ingat itu tanggal berapa, terus lu nggak bakal ingat rumusnya, atau lu mungkin udah ingat-ingat lupa gitu. Kenapa? Karena itu adalah sebuah spell, itu adalah sebuah mantra yang diciptakan oleh masyarakat kita, society, bahwa lu harus ngikutin apa yang sekolah kasih tahu ke lu gitu. Dan apa ya, yang penting lu naik kelas, atau yang penting lu lulus gitu. Biar apa? Biar lu nggak malu gitu. Itu yang terjadi di society kita, itu yang terjadi di pendidikan kita di Indonesia aja lah, gak usah jauh-jauh gitu. Di Indonesia aja, karena seperti itu gitu loh. Itulah yang terjadi, itulah yang bakal terjadi kalau misalkan lu itu nge-skip kuliah seperti gua. Tiba-tiba dari SMA yang lu dikasih order tiap hari, tiba-tiba lu harus cari order lu sendiri. Bayangin, susah loh kayak gitu. Asli, gue gak bohong. Karena itu yang gue rasakan sekarang, nggak sampai sekarang sih, cuman beberapa bulan yang lalu lah. Itu yang gue rasakan di dalam diri gue, sehingga akhirnya gue bisa mencari order untuk diri gue sendiri, gue bisa mencari tugas untuk diri gue sendiri gitu. Dan itu yang menciptakan apa ya, itu tuh salah satu trigger gitu ya, trigger buat buat anak-anak sekarang yang generasi Z atau milenial gitu ya. Itu yang men-trigger, itu yang menjadikan kalian itu mulai kehilangan arah, mulai kehilangan eksistensi kalian tuh, kalian mau jadi apa,
Terus kalian lebih lebih mudah untuk insecure. Kenapa? Karena dibantu dengan yang namanya sosial media. Lu ngeliat orang sebelah kanan kiri lu udah sukses duluan, ya karena mereka mungkin dibantu orang tuanya atau mungkin mereka udah ada bakat. Tapi ketika lu nggak tahu bakat lu apa, karena di pendidikan formal itu lu cuma diatur untuk melakukan tugas yang ada di depan mata lu, ya lu bakal jadi ngerasa insecure, lu bakal ngerasa anxiety yang besar, lu bakal merasakan sebuah ujian yang sangat besar. Dan itu yang terjadi di dalam society kita sekarang ini, gitu loh. Jadi apa ya, ini untuk kalian yang masih menjalani pendidikan formal ya, even lo masih kuliah juga ya, ini tuh yang gue rasakan gitu. Gue merasakan bahwa apa yang gue kerjakan selama ini, waktu itu ya, beberapa bulan yang lalu, gue merasakan apa yang gue kerjakan selama itu nggak ada gunanya. Gue masih nggak tahu gue mau jadi apa. Hingga akhirnya gue mulai bersabar selama 1 tahun gitu ya. Hingga akhirnya gue menemukan podcast ini, yang dimana ini adalah passion gue, bener-bener passion gue. Even gue nggak dibayar pun ya udah, gue suka dengan hal ini. Gue suka bikin konten, gue suka sharing gitu. Dan akhirnya gue menemukan apa yang gue mau gitu. Butuh waktu 1 tahun lah, bayangin. Butuh waktu 1 tahun. Mungkin kalau itu kalau untuk gue ya. Setiap orang kan beda. Mungkin ada yang butuh waktu 3 tahun, 5 tahun, who knows gitu. Tapi masalahnya, kalau misalkan lu nggak kuliah tepat waktu, maksudnya kayak beberapa bulan setelah lu SMA, lu dicap buruk sama masyarakat gitu. Kalau misalkan lu nggak kuliah karena lu nggak suka, lu dicap buruk sama masyarakat. Aneh nggak sih? Maksud gue kayak apa yang terjadi sama pendidikan kita tuh, dan apa yang terjadi sama society kita tuh benar-benar fucked up gitu. Menurut gue seperti itu. Karena apa ya? Karena lu udah disuapin selama 12 tahun, tapi abis itu lu pengen mencari jati diri lu tuh kayak seakan-akan kayak apa ya? Kayak salah gitu di mata orang. Gitu loh. Gue punya temen dia apa ya, belajarnya bagus lah istilahnya, kayak waktu SMA gitu, anaknya pinter banget. Tapi keluar dia ujung-ujungnya jadi jaga toko. Dan habis itu setelah jaga toko dia bilang pengen jadi apa tuh namanya, kayak semacam orang yang suka apa sih istilahnya, kayak dia pengen jadi montir. Dan habis itu setelah jadi montir tuh dia bilang kayak pengen jadi pembalap gitu, tau gak sih gitu. Dia suka otomotif, kayak khususnya motor, dia suka banget. Orang mikir kayak saya mau jadi malah jadi ngomong Sunda gue. Lu mau jadi apa gitu, kata orang-orang di sekitar gue tuh, mereka ngomong kayak gitu, lu mau jadi apa sih, kayak gitu doang gitu. Tapi menurut gue itu adalah hal yang hebat, itu adalah hal yang berani. Kenapa? Karena dia menuruti kehendak hatinya gitu. Nah, setelah beberapa hal yang tadi gue ceritakan gitu ya, kita langsung aja menuju penutup dari podcast ini, mengenai apa ya, istilahnya ini adalah sebuah absence of order gitu. Jadi ketiadaan apa ya, order atau suruhan atau tugas dari suatu pihak kepada lu setelah lu menjalani pendidikan formal selama 12 tahun gitu. Nah, mengenai yang namanya pendidikan selama 12 tahun ini, gini loh, realita dan pendidikan yang selama 12 tahun itu sangat berbeda jauh. Mungkin untuk kalian yang mendengar podcast ini umurnya udah mungkin 22, 23, 24 ke atas, kalian mungkin udah mengerti. Khususnya untuk kalian yang udah lulus kuliah ya, kalian pasti udah ngerti di mana kalian tuh harus cari uang untuk ngasih orang tua lo, atau mungkin lo harus cari uang untuk hidup sendiri, untuk survive, nggak minta-minta lagi ke orang tua lo, untuk kerja mungkin. Gue tahu kalian merasakan hal tersebut. Kenapa? Karena gue juga sekarang merasakan hal tersebut. Even gue masih 19 tahun, tapi karena gue nge-skip kuliah dan gue langsung jatuh ke, bukan jatuh ya, tapi terjun ke dunia kerja. Jadi gue sekarang udah ngerti rasanya seperti apa, feelingnya seperti apa, gue udah tahu. Dan gue ngasih tahu buat kalian semua yang masih menjalani pendidikan formal seperti biasa, bukan berarti lo harus ngikutin gue, enggak. Tapi gue mau kasih tahu ke kalian, cobalah untuk terjun ke dunia nyata sekali-kali aja, jatuh deh ke dunia nyata. Kenapa? Karena itu berbeda jauh sama dunia pendidikan formal, jauh banget. Seriously, kayak jauh banget.
Untuk kalian yang udah kerja ya, coba komen di bawah deh, kasih saran lu untuk orang-orang yang masih belajar. Karena itu beda banget, asli beda banget. Itu bener-bener kayak sebuah apa ya, feeling yang bener-bener lu nggak bisa ngerti gitu kalau misalkan lu belum ngerasain sendiri gitu. Nah, abis itu kan gue udah bilang ya, gue ngajak lo keluar, maksudnya gue ngajak lo untuk jadi seperti gue. Tapi abis itu gue mau ngingetin buat kalian, lakukan segala sesuatu yang menurut lo benar dan baik buat diri lo dan untuk sesama juga gitu. Jadi istilahnya jangan terlalu terpatok untuk mengerjakan segala sesuatu yang disuruh sama guru lu atau mungkin sama dosen lu. Jangan terlalu terpatok deh. Mulai sekali-sekali gitu ya, cari sesuatu yang emang bagus buat diri lu sendiri. Jadi emang buat order dari diri lu sendiri gitu. Jangan setiap hari itu melakukan order dari guru atau dosen terus. Jangan. Lakukanlah apa yang lu mau sendiri gitu ya. Supaya apa? Supaya ya lu tahu kedepannya lu mau ngapain gitu. Kedepannya lu mau jadi apa tuh lu tahu gitu. Karena gue ingetin kembali sekali lagi, dunia nyata atau realita itu benar-benar berbeda dari dunia pendidikan formal selama 12 tahun atau mungkin dunia ketika lo menjalani kuliah. Itu benar-benar beda banget gitu. Oh ya, gue punya satu cerita lagi sebelum gue menutupi podcast ini. Kok menutupi. Sebelum gue menutup podcast ini, gue ada satu cerita. Kenapa gue bisa seperti ini? Kenapa gue bisa berani ngambil langkah untuk keluar kuliah dan menjalani apa yang gue mau gitu? Karena gini, ketika gue sekolah, beberapa hal realita yang terjadi pada diri gue ketika gue sekolah, ada beberapa hal yang gue inget sampai sekarang. Dan ini tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Kenapa? Karena ada saatnya ketika gue kelas 6 SD, gue menjalani bisnis pertama kali gue melakukan bisnis pertama, dan habis itu gue harus mengalami kerugian sebesar 1 juta, yang mungkin itu kecil buat kalian sekarang, tapi untuk anak kelas 6 SD itu gede. Dan itu merupakan realita kehidupan nyata waktu itu. Gue ngerasa down, gue ngerasa dunia itu jahat. Di situ gue mulai sadar gitu ya. Habis itu ketika gue SMP, gue mulai kemana-mana sendiri. Gue mulai kayak ngerasa segala sesuatu gue harus lakukan sendiri. Dan habis itu ketika gue SMA, gue mulai memilah teman istilahnya. Kayak gue gak mau punya teman yang terlalu banyak. Gue mulai memilah circle gue dan pertemanan gue. Ketiga hal tersebut adalah hal yang benar-benar gue inget. Kenapa? Karena itu berguna banget buat gue. Sampai sekarang gue berguna banget gitu. Dan kalian tahu apa yang gue gak pernah ingat sampai sekarang? Yang gue gak pernah ingat sampai sekarang adalah tugas dan ujian yang pernah gue kerjakan ketika gue SMA. Sama sekali gue gak pernah ingat sampai sekarang. Bukan karena gue gak pernah belajar ya. Enggak. Ada juga kan pelajaran yang emang gue suka gitu. Tapi even yang gue suka pun gue gak ingat sampai sekarang. Serius. Kayak gak ingat. Ya ingat dikit-dikit ada gitu ya. Tapi entah kenapa sampai sekarang gue gak tahu gunanya buat apa di hidup gue gitu. Karena yang sampai sekarang gue terapkan itu adalah beberapa realita yang terjadi ketika gue dulu gitu, yang dimana gue terjun ke dalam dunia orang dewasa yang sebenarnya belum waktunya gitu. Tapi sampai sekarang gue ingat, dan itu menjadikan gue sebagai sebuah pelajaran gitu, dimana gue harus berhati-hati dalam berbisnis biar gak ditipu gitu, dimana gue harus bisa sendiri dalam segala situasi kondisi, dan dimana gue harus bisa memilah teman-teman gue harus bisa nge-sortir circle gue gitu. Dan itu yang bikin gue survive sampai sekarang, even though gue dianggap sebagai seorang gagal karena gue yang tidak masuk kuliah dan gue melakukan segala sesuatu yang emang gue suka. Tapi gue bisa menghadapi semuanya dan gue bisa survive, even itu mengambil waktu yang lama. Kalau misalkan gue bisa, kalian juga bisa gitu. Jadi last but not least, lakukanlah apa yang menurut kalian benar gitu. Hidup kalian gak panjang, seriously. Kayak ya lakukanlah yang menurut lo itu berguna untuk lo dan berguna untuk orang lain juga gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian yang sekarang lagi menjalani pendidikan formal dan habis itu tiba-tiba kalian lulus dan tiba-tiba masuk dunia kerja terus semuanya benar-benar beda. Jangan kaget, lu bakal melakukan hal tersebut sampai berpuluh-puluh tahun ke depan, sampai lu mati malah. Gitu. Oke, sampai sini aja podcast depan layar hari ini. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian supaya podcastnya banyak yang lebih denger gitu ya.
lebih banyak yang denger maksudnya. Dan habis itu jangan lupa juga buat kalian yang baru dengerin podcast gue hari ini, semoga view-nya baik ya, dan kalian dengerin sampai sekarang, sampai detik ini kalian masih dengerin. Jangan panggil gue bang, mas, kak, atau apa, panggil gue Josh. Kenapa? Biar kita lebih dekat gitu. Anggaplah gue temen lu gitu, anggaplah gue saudara lu atau apapun lah gitu. Sampai sini aja podcast depan layar hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.